Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita, oke? Dan di sini datangnya dari Mbak Nafra ya. Dan mbaknya komen seperti ini. Mbak, aku mau ikut, baru mulai dan baru lihat VT Mbak Asih. Boleh aku ikut kerja? Bagaimana caranya? Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, ternyata banyak sekali yang belum tahu bagaimana sih tata cara kerja menjadi seorang TKW di Singapura. Dan di sini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Nita ya. Dan mbaknya juga komen seperti ini. Mbak Asih, gimana caranya biar mendaftar kerja di Singapura? Nah, di sini ternyata banyak sekali dari teman-teman kita yang belum tahu bagaimana sih untuk bekerja di Singapura menjadi seorang TKW itu. Dan di sini saya sarankan ya buat teman-teman yang masih pemula ya, baru memulai pertama kali kepengen kerja ke Singapura ya, kalian harus masuk ke PT dulu Mbak ya, harus yang namanya masuk ke PT. Karena apa? Misalkan kalian nggak lewat PT ya, di situ nanti kalian bakalan merasa kerepotan atau kesulitan setelah sampai di rumah majikan. Karena apa? Nggak ada pembekalan sama sekali dari Indonesia. Kalian nggak tahu bagaimana tata cara kerja di Singapura, bagaimana nanti bahasa yang digunakan di Singapura. Iya, kalau kalian itu nanti mungkin ya mendapatkan majikan Melayu ya, di situ kalian bisa ngomong bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu nggak jauh bedanya, cuman sedikit aja perbedaannya ya. Tapi di sini kalau misalkan majikan kalian nanti adalah orang Chinese dan kalau mungkin orang India ya, di sini kan harus bisa menguasai bahasa Inggris ya. Jadi di sini buat teman-teman yang kepingin bekerja ke Singapura harus masuk ke PT terlebih dahulu ya. Dan di PT itu nanti kalian akan mendapatkan berbagai macam ilmu, berbagai macam pembekalan ya, mulai dari bahasa dan juga tata cara kerja di Singapura. Nggak ada ruginya kalian masuk ke PT. Dan berapa lama Mbak untuk numpang proses di PT itu? Tergantung nasib. Karena apa? Ya, yang namanya nasib nggak ada yang tahu. Ada yang 2 bulan terbang, ada yang 1 bulan terbang, ada yang sampai 4 bulan masih di PT, ada. Tapi janganlah kalian berkecil hati ya. Untuk teman-teman yang saat ini masih numpang proses di PT ya, dekatkan diri selalu sama Allah, minta sama Allah agar dipermudahkan segala urusan kita, agar semua teman-teman yang masih ada di PT segera dapat job, segera dapat majikan, segera terbang ke Singapura. Tapi di sini janganlah keburu-buru ya teman-teman. Karena apa? Yang buru-buru, yang tergesa-gesa itu nanti hasilnya nggak benar-benar nggak sempurna. Karena apa? Di situ kalian belum siap. Dalam arti apa? Ya mungkin lah ya awal mulanya itu benar-benar semangatnya 45, tapi setelah sampai di rumah majikan kaget ya, wah ternyata di Singapura tuh kerjanya benar-benar non-stop, nggak ada jam istirahatnya. Nah untuk itu ya buat teman-teman yang saat ini masih ada di Indonesia, dienak-enakkan dulu ya. Kalian yang mungkin males-malesan, kalian yang mungkin di situ wah sukanya cuman mager-mager aja lah ya. Jadi di sini buat teman-teman yang saat ini numpang proses di PT, mungkin kalian cuman mager aja, hobinya suka ngelihat TikTok aja ya, jangan dibikin males-malesan teman-teman. Karena nanti setelah kalian terjun di rumah majikan, semua itu bakal ditiadakan ya. Kita di sini semua yang bekerja menjadi seorang TKW di Singapura ya, khususnya di Singapura loh ya, kita itu benar-benar di sini harus siap bekerja. Dalam arti nggak ada yang namanya malas-malasan tuh nggak ada ya. Karena bekerja di Singapura nih teman-teman ya, kita mulai dari pagi sampai malam, pagi sampai malam itu kerjanya terus ya, aktif ya. Misalkan kalau majikan kalian nggak di rumah mah nggak apa-apa, tapi kalau majikan kalian ada di rumah, wah itu benar-benar bikin kita itu menjadi capeknya ya Allah, capek banget. Cuman satu tempat peristirahatan yang paling aman itu di mana Mbak Asih? Di toilet. Tapi kan itu bukan tempat istirahat kita ya teman-teman. Tapi banyak sekali mbak-mbak TKW di Singapura itu cuman di situ
bisa duduk sebentar ya. Karena apa teman-teman, kalau misalkan kita nggak duduk itu benar-benar rasa kaki itu ya malamnya itu ya Allah benar-benar pegel-pegel semuanya, remuk ya. Benar teman-teman. Jadi di sini buat kalian semua ya yang saat ini masih ada di PT, dibikin enak-enak dulu, dibikin enjoy dulu. Karena apa? Setelah nanti sampai di rumah majikan semua itu bakalan wah nggak ada ya. Kita di sini bekerja, kita di sini dibayar, digaji. Ya, jangan sampai males-malesan. Kalau kalian terlihat males, kalau kalian terlihat ibaratnya nganggur di depan majikan, itu bakalan majikan kalian nggak suka sama kalian. Saya jamin nggak suka. Ya, di sini semua TKW yang ada di Singapura ini harus punya inisiatif. Oh, tempat-tempat mana yang kelihatan kotor segera dibersihkan. Tempat-tempat mana yang mungkin tidak rapi segera dirapikan. Itu benar-benar yang bisa menambah poin. Misalkan nanti di saat kita mau renew kontrak atau nambah kontrak kayak gitu ya teman-teman, itu bisa menambah. Oh, di situ bakalan majikan ngasih kenaikan gaji mungkin $100, mungkin $50, itu pasti ya. Tapi di situ kalau misalkan kalian itu kerjanya molor-molor, kerjanya itu males-malesan, kerjanya lelet kayak gitu, pasti di situ majikan berpikir bahwasanya nggak usahlah dikasih kenaikan gaji terlalu banyak ya, mungkin dikasih 20, mungkin dikasih 30, atau mungkin nggak dinaikkan. Itu bisa jadi teman-teman ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya yang kepengen bekerja ke Singapura, ini harus bawa dokumen yang asli ya, misalnya seperti KK, KTP, ijazah, itu semuanya asli mbak ya, dibawa masuk ke PT itu yang asli. Tapi nanti setelah kalian finish potongan ya, itu dokumen semua itu akan dikembalikan kepada pihak keluarga kalian ya. Tapi misalkan kalau kalian nggak finish kontrak dan kalian pulang ke Indonesia, kalian harus menebus semua itu ada di PT ya, itu mahal banget loh ya, bisa jadi 20 juta, bisa jadi 30 juta, tergantung kalian bertahan berapa lama bekerja di Singapura. Misalkan kalian hanya 2 bulan di Singapura dan kalian sudah pulang ke Indonesia. Loh mbak, 2 bulan kok bisa pulang ke Indonesia? Bisa kalau dipulangkan oleh majikan, tiket dibelikan oleh majikan, itu bisa pulang ke Indonesia. Tapi nanti kalian bakalan rugi. Karena apa? Untuk menebus ya semua dokumen-dokumen itu nanti mahal banget ya, seperti KK, KTP, ijazah, itu kan asli semua teman-teman. PT akan minta tebusan itu benar-benar mahal banget. Karena apa? Di situ PT berpikiran bahwasanya kamu potongan 8 bulan, tapi di sini kamu baru 2 bulan udah pulang. Dan untuk denda itu akan disamakan dengan cruise yang ada di Singapura saat ini teman-teman. Jadi di sini nggak main-main ya, untuk bekerja menjadi seorang TKW di Singapura tuh nggak main-main. Harus benar-benar kalian niat, harus benar-benar kalian mantap hati, mantap pikiran juga bahwasanya iya, aku kepengen menjadi seorang TKW di Singapura, aku siap. Ya, kalau siap kalian harus siap teman-teman, nggak boleh separuh-separuh, nggak boleh setengah-setengah. Maksudnya di sini dalam hati iya kepengen menjadi seorang TKW bekerja di Singapura, tapi kok masih dakdikduk, kok masih ragu, itu belum siap. Kalau benar-benar siap, ya apapun nanti yang akan terjadi, bismillah, insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu. Itu orang yang benar-benar siap. Tapi di sini kalian harus kuat teman-teman, kuat mental kalian. Karena di sini nantinya kalian akan dipertemukan dengan berbagai macam masalah yang ada di rumah majikan. Saya di sini nggak nakut-nakutin ya teman-teman. Saya di sini hanya sekedar berbagi wawasan, bahwasanya apa yang saya rasakan di sini saya sharingkan ke kalian semua, agar nanti teman-teman yang bekerja ke Singapura itu nggak kaget ya, bahwasanya ada aja masalah itu di rumah majikan, masalah kecil itu aja nanti dibawa kemana-mana, masalah kecil gitu aja nanti ngeromeng kemana-mana, masalah kecil ngomel kemana-mana. Biasa, wajar ya, hal seperti itu wajar teman-teman. Jangan diambil pusing, jangan dimasukkan ke hati, jangan kalian merasa nggak nyaman di situ, nggak ya, jangan.
Itu semua hanyalah proses adaptasi bekerja di rumah majikan. Memang nggak gampang, memang nggak mudah. Tapi kalau kalian sabar, tapi kalau di situ kalian bisa ngontrol emosi kalian sendiri, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Insya Allah kalian bisa membahagiakan keluarga kalian yang ada di Indonesia. Dan insya Allah semua impian-impian kalian bakalan tercapai satu persatu. Ya. Yang penting di situ kalian harus benar-benar ikhlas bekerja, ikhlas menjalani semua rutinitas yang ada di rumah majikan. Karena apa teman-teman? Di sini banyak sekali teman-teman kita yang masih pemula ya, baru pertama kali kerja di Singapura tuh kaget. Kagetnya apa? Kaget dari segi pekerjaan, kaget dari sifat majikan itu ada. Karena semua itu belum terbiasa. Tapi nanti kalau nantinya kalian sudah berjalan mungkin lah ya ada 1 tahun lebih, itu akan menjadi sebuah kebiasaan buat kalian semua. Saya yakin kita semua di sini ya yang bekerja menjadi seorang TKW di Singapura ini prosesnya sama ya, berproses dari nol, berproses dari awal, benar-benar nggak tahu apa-apa, terus kita mau belajar, kita mau telaten, kita menjadi orang yang sabar. Di situ benar-benar kita itu dilatih, benar-benar uji kesabaran kita teman-teman ya. Kalau kalian bisa melewati semua itu, insya Allah kalian menjadi orang yang sukses. Dan kalian di sini benar-benar harus disiplin waktu teman-teman ya. Karena apa? Misalkan ya ada juga majikan yang nggak suka kalau kerja itu dibikin lelet-lelet. Itu ada majikan yang nggak suka terus pada akhirnya langsung dibalikkan ataupun dipulangkan ke agen tuh ada ya. Saya di sini nggak nakut-nakutin, harus yang rajin ya. Kalau bisa jangan sampai pada teman-teman semuanya mungkin sudah 3 bulan, sudah 4 bulan terus pindah majikan, sudah 5 bulan, sudah mungkin hampir mau finish potongan pindah majikan. Kalau bisa jangan ya, harus bertahan di satu majikan sampai finish kontrak. Kalau sudah finish kontrak dan kalian benar-benar merasa nggak maulah aku bekerja di sini lagi, aku mau cari suasana yang baru, aku mau cari majikan yang baru, monggo. Tapi kalau bisa sekali tancap di rumah majikan harus finish dulu 2 tahun. Setelah itu barulah kalian cari majikan baru ya, seperti itu. Agar apa toh? Agar rekod kalian bagus, itu menambah nanti gaji kalian di next majikan ya, seperti itu. Intinya teman-teman, kalau kalian semua ya yang sudah berada di Singapura ya, kalian harus ingat dengan tujuan awal kalian, bahwasanya iya ya, saya ini kerja ke luar negeri naik pesawat, saya itu benar-benar punya impian, punya cita-cita yang begitu besar, kepengen yang namanya membahagiakan orang tua, kepengen yang namanya ngasih kebahagiaan pada keluarga, kepengen ngasih masa depan yang cerah pada anak-anak. Nah, kalau kalian di situ ingat dengan tujuan awal itu, di sini saya yakin ya kalian bakalan terus terjang semua apapun masalah yang ada di rumah majikan. Insya Allah kalian mampu, insya Allah kalian bisa ya. Dan jangan lupa untuk selalu dan selalu berdoa, minta sama Allah, karena di sini itu kita sendirian teman-teman, kita nggak punya siapa-siapa di sini. Kita di sini jauh dari keluarga, kita di sini jauh dari orang tua, jauh dari siapapun. Di sini kita sendirian teman-teman ya. Kalau bisa dekatkan selalu sama Allah, agar apa toh? Agar segala urusan kita itu dipermudahkan, agar majikan selalu berbaik hati sama kita, dan kita di sini merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang ya, merasa bahagia ataupun happy dalam bekerja. Ya, seperti itu. Kalau soal gaji entah besar atau kecil, ya itu mah nggak apa-apa. Yang penting kalian merasa nyaman bekerja di rumah majikan, itu aja udah bersyukur, alhamdulillah. Karena apa teman-teman? Di balik gaji yang besar itu belum tentu ya, gaji yang besar itu akan merasa nyaman, itu belum tentu teman-teman ya. Jadi berapapun gaji kalian itu disyukurin ya, perbanyak bersyukur aja, alhamdulillah. Yang penting majikannya baik, yang penting kalian di situ merasa nyaman, happy dengan pekerjaan kalian, dan majikan juga semuanya benar-benar bisa menerima kekurangan kalian, itu aja udah bersyukur, alhamdulillah ya. Jangan sampai kalian di sini, oh aku yang baru pertama kali kok gajiku cuman sekian, tapi mbaknya itu pertama kali gajinya kok udah besar. Jangan sampai seperti itu. Kalian nggak tahu ya, di balik gaji yang besar itu ada juga perjuangan yang besar juga ya. Kalian jangan suka membanding-bandingkan gaji kalian dengan teman yang lainnya ya.
Pokoknya perbanyak bersyukur aja ya, insya Allah nanti dengan seiringnya waktu, insya Allah kalau kalian mau tambah lagi ya, siapa tahu tiba-tiba majikan ngasih kenaikan $100 ya, nggak tahu, yang namanya rezeki mah udah ada yang ngatur ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat, kita di sini semuanya berjuang untuk keluarga kita, untuk masa depan anak kita ya, untuk modal nantinya pulang ke Indonesia juga. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu. Dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan dan juga doa terbaik buat teman-teman semuanya. Semoga kelak kalian semuanya akan dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan ya teman-teman, sayang. Kalau kalian sering-sering pindah, nanti kalian kena lagi tambahan potongan gaji, kena lagi tambahan potongan gaji oleh agen. Mau sampai kapan kalian kerja bakti terus ya? Kalau bisa sekali menetap di situ harus sampai finish kontrak ya. Pokoknya tetap semangat, dekatkan diri selalu sama Allah agar dipermudahkan segala urusan kita, agar di situ majikan berbaik hati sama kita. Amin. Dan buat teman-teman semuanya ya, yang mungkin kalian punya pertanyaan atau kalian punya keluhan apapun itu ya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.